Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul bukan spekulasi, tapi kepastian. Bukan spekulasi, tapi kepastian. Ibrani 12 ayat 2. Sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang bukan spekulasi, tapi kepastian, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan firman Tuhan melalui tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Saudara kalau diberkati siapapun, silakan bagikan kepada yang lain, supaya yang lain pun diberkati. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan melalui channel saya ini, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Bukan spekulasi tapi kepastian. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan begini, saya bacakan buat kita semua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apa yang kita lakukan dengan mata tertuju kepada Yesus? Perlombaan iman. Di ayat 1, nanti saudara bisa baca ayat 1. Yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara sekalian, waktu kita masuk ke dalam perlombaan iman, di ayat 1 Ibrani 12, kita diarahkan pada satu tujuan. Ingat, satu tujuan. Apa tujuannya? Mencapai iman yang sempurna. Jadi orang Kristen harus bertumbuh, ya, dari bertumbuh dalam iman, ya, harus mengalami perubahan, ya, harus mengalami perubahan dari iman yang spekulatif, iman yang ditandai dengan yang bersifat spekulatif, ditandai dengan untung-untungan, ya, tetapi beranjak kepada iman yang sempurna atau iman yang sejati atau iman yang pasti. Karena surga itu adalah sebuah kepastian, bukan spekulasi. Kita harus meneladani Kristus, ya, sebagai model iman yang sempurna. Yesus itu contoh, model atau prototipe manusia yang mencapai iman yang sempurna. Dia mengalami proses. Ketika dia masuk dalam proses, dia mengalami progres. Kalau saudara baca, ketika Yesus di bawah usia 12 tahun, itu dicatat di Lukas pasal 2 ayat 52. Dia makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, makin dikasihi Allah dan manusia. Itu menunjukkan suatu progres, satu proses perkembangan sehingga menjadi progres. Dan terbukti Yesus itu mencapai kesempurnaannya dicatat di dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Nah, ayat ini sering saya sampaikan saudara sekalian. Ibrani 5 ayat 7 dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia. Ingat, Yesus sebagai manusia. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan perhatikan, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9 terakhir, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ya, mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi pokok, menjadi teladan, ya, keselamatan yang abadi bagi siapa? Orang yang taat kepadanya. Jadi orang Kristen yang taat kepadanya, modelnya adalah Yesus, contohnya. Kita harus mengikuti teladan Yesus. Selama Yesus hidup, dia menjadi orang yang berkenan kepada Bapa di surga. Ya, itu yang tadi dicatat Lukas 2 ayat 52, makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, makin dikasihi Allah dan manusia. Dan Yesus model, contoh manusia yang berkenan kepada Allah. Di mana Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Dan perkataan yang sama, Matius 17 ayat 5, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Artinya kita harus meneladani, menuruti apa yang diajarkan, apa yang dia teladani, supaya kita menjadi manusia yang berkenan kepada Bapa di surga. Itulah iman yang sempurna, iman yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Nah, untuk itu kita harus menginvestasikan seluruh hidup kita untuk mencapai iman yang sempurna. Ingat, kita masuk dalam perlombaan yang wajib. Apa itu? Perlombaan iman. Bagaimana kita hidup berkenan kepada Bapa di surga. Kesempatan kita hidup 70 atau 80 tahun, kalau kita kuat, itu kesempatan bagaimana kita menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan kita ini. Dan ini adalah tugas kita sebagai hamba Kristus, servant of Christ. Di Matius 24 ayat 46 dikatakan begini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Jadi ketika hamba dia melakukan tugasnya, dia akan berbahagia. Sebab apa? Ketika tuannya datang, dia didapati sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, kita punya tugas saudara sekalian, yaitu mencapai iman yang sempurna. Ibrani 6 ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing, perhatikan, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti pada akhirnya.
Jadi saudara sekalian, surga itu menjadi sebuah kepastian kalau kita sungguh-sungguh tekun dalam mengikuti perlombaan iman, tidak terombang-ambingkan, tetap tegak lurus di hadapan Tuhan. Sehingga pengharapan kita untuk masuk surga itu bukan spekulatif, tetapi menjadi sebuah kepastian. Makanya bukan spekulasi tetapi kepastian. Itu karena kita turut melakukan pekerjaan atau perlombaan yang diwajibkan. 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian, kalau dengan demikian berarti ada lanjutan dari sebelumnya. Ya, dengan demikian kepada kamu siapa yang sungguh-sungguh yang mengerjakan keselamatan yang sungguh-sungguh hidup di dalam iman. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Itulah kerajaan Allah. Kita akan diberikan hak penuh, dikaruniakan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga. Ini penting saudara. Kalimat diberi hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah itu sering disalahpahami. Apa yang dimaksud? Apa yang saya maksud dengan disalahpahami? Ada orang menganggap kalau sudah percaya Yesus tanpa melakukan apapun nanti pasti masuk surga. Nah, ini salah memahami, gagal paham namanya saudara sekalian. Makanya tidak heran ada orang yang ketika dia percaya Yesus, dia mau dibaptis, ikut katekisasi, bimbingan baptisan selama sekian kali, sebulan 2 bulan. Kemudian setelah dia dibaptis saudara sekalian, dia merasa yakin nanti mati masuk surga. Setelah itu dia tidak beribadah lagi. Sampai dibesuk berkali-kali, bahkan pendetanya yang sudah memberikan katekisasi membesuknya. Dia tidak gubris. Karena dia yakin, sudah percaya Yesus tanpa berbuat apa-apa, kasih karunia, dia pasti mati masuk surga. Nah ini gagal paham, ini berbahaya saudara sekalian. Apalagi ditambah, dia masuk kembali lagi kepada kehidupan yang lama, yang tidak berkenan kepada Bapa di surga. Masih hidup dalam dosa, tapi yakin pasti masuk surga. Ini pasti ada yang salah dengan pemahamannya ya, terhadap kekristenan. Saudara-saudara sekalian, seharusnya ya, sebagai ilustrasi, sebagaimana seorang mahasiswa, ketika dia masuk, dia bayar uang pangkal. Yesus sudah bayar masuk dalam kerajaan surga dengan kematiannya di kayu salib. Nah, kita harus mengerjakan seperti mahasiswa, dia harus menyelesaikan tugas-tugasnya sampai pada akhirnya, ketika waktunya sudah selesai, dia diwisuda. Kenapa? Dia sudah mengambil bagian. Sehingga wisuda itu hanyalah sebuah hasil, buah dari kerja kerasnya sebagai mahasiswa. Demikian juga dengan kita. Masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah buah keselamatan, hasil di mana ada anugerah yang kita terima dengan iman. Kemudian kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sehingga keselamatan masuk kerajaan surga itu menjadi sebuah kepastian. Karena kita mengambil bagian di dalamnya. Di mana Allah juga turut bekerja di dalam kita. Supaya kita benar-benar masuk dalam kerajaan surga. Nah saudara-saudara sekalian, biarlah kita mengimani kekristenan itu dengan benar. Supaya hidup kita berbeda dengan dunia ini. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.